Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui dan juga mempelajari tentang bagaimana cara membuat account atau mendaftar akun OLX, baik itu melalui desktop atau menggunakan HP Android atau iPhone, dan juga bagaimana cara mendesain dan mengupload desain ke akun OLX, terutama menggunakan fitur atau produk penjualan properti. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih detail lagi bagaimana cara memasarkan atau memulai bisnis properti tanpa harus memiliki propertinya, yaitu kita dengan membantu atau menjualkan properti yang ada. Dan bagaimana cara mencarinya, saksikan video berikut. Yang pertama, silakan Anda masuk ke aplikasi atau website dari OLX. Silakan Anda ketikkan OLX Indonesia pada browser di Google Anda, sehingga nanti akan muncul di halaman search engine OLX Indonesia. Silakan Anda klik, kemudian nanti akan muncul tampilan dari OLX, dan di sini ada dua fitur pencarian ya. Yang pertama di situ adalah lokal, kota ataupun posisi. Kemudian di situ yang kedua adalah fitur pencarian produk, yang mana di situ nanti akan muncul ya berbagai kategori produk, baik itu nanti properti hingga sampai barang-barang yang ada di dalam website tersebut. Ya, sebelum kita mencari customer ya di fitur OLX, kita pun bisa memahami tentang konsep funneling, yang mana di sini kita akan bisa mengklasifikasi ya calon customer yang akan kita tawari atau yang akan kita target untuk ditawari properti atau jualan yang lainnya. Nah, di sini dalam hal funneling, sini saya akan membagi ke tiga kelas atau tiga bagian ya dari customer. Sebelumnya, bagi kalian yang belum mengenal funneling, yaitu funneling adalah cara bagaimana memahami customer, pemahaman terhadap produk kita, dan bahkan bagaimana customer itu mencari produk yang mereka inginkan. Nanti di sini saya akan menjadikan tiga kelompok ya. Kenapa kita harus memahami teknik funneling ini? Karena jika kita ya ingin beriklan produk, pasti nanti akan memakan budget. Jangan sampai kita mengeluarkan budget untuk iklan ke target yang salah, dan disitu nanti akan bisa boncos atau istilahnya itu bakar uang, seperti itu. Dari tiga kelas ini kita bisa ya mengetahuinya. Yang pertama kelas bawah, kemudian kelas menengah, dan kelas atas. Nah, di sini bisa mengklasifikasi ya customer yang ada di dunia online ini, atau bahkan di offline pun juga bisa seperti itu. Jika kita mengetahui tentang kebiasaan dan minat dari customer itu, sehingga kita pun akan pas dalam hal menawarkan produk kepada seseorang tersebut. Misal produknya itu harganya sangat mahal sekali, tapi target yang Anda tuju itu yang ada di bawah, sehingga nanti penjualannya pun akan sangat minim. Padahal karakter dari customer yang ada di bawah ini ya, bahwasanya mereka itu
lebih kepada harga ya, harga dan jumlah seperti itu. Misal Anda menjual produk yang mana di situ harganya sangat murah dan bisa dijual dengan dalam jumlah banyak, sehingga di situ pun akan untung besar ya. Karena apa ya, dengan kuantitas yang banyak kemudian harga yang murah, maka pembeli pun juga akan sesuai di sini gitu. Misalnya Anda menjual hijab atau kerudung ya dengan harga 25.000 atau 15.000 ya, maka target Anda pasti akan banyak di bawah ini ya. Seperti itu adalah salah satu karakteristik funneling untuk customer yang ada di kelas bawah. Kemudian kalau kita naik ke menengah ya, menengah di sini pun juga mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang ada di bawah. Kalau di menengah ini mereka pun lebih condong ya punya uang ya, kemudian bisa juga ditawari harga yang mahal. Tapi di situ pasti ada pertimbangan khusus, karena apa, mereka akan mencari perbandingan yang lain seperti itu. Kalaupun ada yang murah kemudian nanti di situ mendapatkan harga yang bagus ya, mereka pun akan lebih kepada produk tersebut ya, mereka pun lebih membandingkan satu sama yang lain seperti itu yang karakteristik yang menengah. Kemudian kalau ya atas, di sini mereka pun akan siap membeli ketika memang dia tahu produk tersebut dengan kualitas yang bagus seperti itu. Dan bahkan Anda pun bisa menjual barang-barang yang memang di situ memang sebenarnya itu murah, tapi ketika dikemas kemudian diedukasi dengan cara yang baik dan bagus gitu ya, mereka pun untuk yang di golongan atas itu bisa jadi ya bisa membeli produk yang murah tadi ketika Anda membuat atau dengan produksi cost yang minim. Jadi memang di situ mengutamakan kualitas produk dan juga benefit kemungkinan yang akan bisa didapat kepada mereka. Jadi karakter antara atas, menengah dan bawah itu sangat berbeda. Jadi di sini adalah kunci untuk bisa menemukan customer sesuai dengan produk Anda. Nah, produk Anda bisa didetaili ya satu persatu. Ini cocok untuk kelas pasar di customer bawah, customer menengah atau customer yang atas seperti itu. Kemudian pertanyaannya, terus bagaimana cara kita menentukan produk kita masuk ke kelas bawah, menengah dan atas? Terkhusus di sini adalah produknya properti yang mana di situ ya harganya paling tidak pun ya puluhan juta seperti itu, baik itu tanah ataupun penjualan rumah seperti itu. Nah, dari situ pun kita juga tahu ya klasifikasi atau kelas harga dari properti, baik itu di kota tersebut, daerah tersebut dan yang lain, dan bisa dibandingkan dengan harga properti yang di sebelahnya atau di satu lokasi tersebut gitu. Misal kalau di situ memang targetnya itu di kelas bawah gitu ya, ya pasti di situ meskipun harganya ya harga di lokasi kota pastinya lebih mahal. Nah, di situ kan bisa ditentukan tipenya ya, tipe rumah. Ada yang di situ memang tipe perumahan, tipe rumah subsidi, tipe rumah minimalis. Ya, maka dengan konsep sistem pembayaran seperti hanya in-house ya, in-house bisa dicicil berapa tahun dengan tenor ya 10, 15 tahun dan sebagainya ya, pasti di sini menggunakan atau target pasarnya itu adalah kalangan bawah, customer bawah di sini. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau yang kelas menengah? Kelas menengah tadi yang saya katakan, mereka pun memiliki potensi untuk membayar atau memiliki uang ya pastinya, sehingga kita pun bisa menawari properti-properti yang di situ sesuai dengan apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan tadi ya, sehingga di situ setiap properti yang Anda jualkan itu harus memiliki nilai lebih. Maksudnya nilai lebih bagaimana? Ya, baik itu dari segi produknya atau bahkan dari sistem servis atau penawarannya. Misal tadi dengan DP yang ringan, kemudian mendapatkan bangunan yang kualitas bagus seperti itu, dan tidak harus pun juga
dengan angsuran yang lama, tapi dengan konsep sistem pembayaran yang bagus, dan disitu memang meyakinkan dengan legalitas, kemudian bisa langsung transaksi di depan notaris, atau bahkan disitu sudah ada unitnya yang bisa dicicil, itu pun akan sangat masuk kepada di kelas menengah. Kemudian bagian atas tadi ya, mereka pun akan mencari posisi yang terbaik, strategis, dan rumah-rumah yang memang disitu memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dia akan rela membayar mahal dengan kualitas dan posisi rumah atau properti yang memang disitu strategis dan bagus, seperti itu. Dan memang sangat mudah ketika kita bisa menemukan customer yang posisi di atas. Terus bagaimana kita bisa menemukan customer di dunia online? Terkhusus di sini adalah kita coba mencarinya di fitur OLX, seperti itu. Nah, disitu pun kan ada banyak fitur ya, fitur dari pencarian kota, kemudian pencarian produk, sehingga kita pun dari kota, lokasi, dan juga produk yang mereka jualkan itu bisa mencerminkan ya kualitas dari tingkatan dalam arti kapasitas pembelian mereka dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan mereka ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Di situ kita akan klasifikasi orang ini cocok dijuali ataupun produk yang sesuai dengan mereka, propertinya tuh di kelas mana ya. Kita pun bisa mendetaili satu demi satu, sehingga kita pun bisa ya menawari mereka kepada produk yang tepat dan customer yang tepat juga, sehingga kita pun bisa memiliki cost iklan yang sangat minim, seperti itu. Termasuk di sini adalah mencarinya tanpa menggunakan biaya iklan sama sekali, ataupun menggunakan biaya iklan pun juga bisa, sehingga Anda bisa mendapatkan data yang ada di OLX tadi ya, dan bisa diiklankan di Facebook Ads atau Instagram Ads dengan fitur lookalike. Terus bagaimana cara mendapatkan customer di OLX sesuai dengan klasifikasi tadi? Ya, berikut adalah caranya. Setelah Anda buka browser Google ya, atau buka aplikasi OLX, silahkan Anda buka di kategori ya. Di situ memiliki banyak kategori ya. Salah satunya di situ adalah properti, kemudian penjualan mobil, jasa, dan lain-lainnya. Dan kita pun akan memulai atau mencontohkan menggunakan robot atau software, sehingga kerja kita itu lebih mudah dan lebih cepat, dan data yang kita dapatkan pun juga lebih banyak tentunya. Ya, dengan robot ini kita bisa memilih select ya kategori yang ada. Kita coba penjualan mobil, yang mana dengan orang yang mengiklan jual mobil, di situ ada dua kemungkinan, dia adalah marketing dan dia pun juga yang punya mobil ya. Kemudian kita select lokasinya, misal Surabaya. Kemudian untuk data yang ingin kita dapat ya, untuk lebih cepat, atau kita contohkan 25 saja ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini pun data secara otomatis ya, secara otomatis merekam ataupun mengambil langsung dari OLX nya. Ini kita otomatis mengetik sendiri ya, kotanya itu Surabaya, kemudian jual mobil, jadi jual mobil yang ada di Surabaya. Jadi mereka ada dua kemungkinan ya yang masang iklan di sini. Yang pertama di situ adalah makelar ataupun marketingnya, baik itu di showroom dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang kerja di showroom mobil itu lagi mencari rumah. Jadi kita bisa mengiklani atau menawarkan dengan cara yang elegan tentunya ya. Nanti kita akan bisa belajar bersama untuk video selanjutnya. Dan apabila di situ yang menjual memang di situ yang punya showroom atau bahkan yang memiliki mobil yang ingin dijual ya, dijual karena ingin membeli rumah ataupun yang lain ya, itu pun bisa kita menjadi tawarkan. Dan nanti pun ketika mereka pun tidak membeli properti kita pun jangan patah arang, kita pun bisa menggunakan atau memanfaatkan ya mereka untuk bisa membantu menjualkan.
pastinya dengan komisi yang sangat menarik agar mereka pun juga menawarkan dengan senang hati, termasuk pada teman, kolega, atau bahkan yang membeli mobil yang sudah diposting di OLX tersebut. Nah, software ini sangat bagus sekali ya untuk bisa membantu dan mendapatkan calon customer baru, sehingga kita pun bisa mencarinya dengan cepat dan mudah, dengan waktu yang singkat dan mendapatkan hasil atau data yang banyak tentunya. Ya, setelah selesai ya perekaman data, kita klik OK, kemudian mengecek datanya itu di report ya, report, dan nanti kita coba untuk merapikan data-datanya karena hasil ekstrasnya ini masih formatnya CSV. Dan bagaimana kita bisa mengambil datanya dengan format Excel, kita buka Microsoft Excel. Nah, ini bagi kemarin ya teman-teman yang tanya bagaimana cara merapikan data, kita belajar sekarang. Meskipun videonya agak panjang ya, silahkan bisa dilakukan dengan pelan-pelan ya. Kemudian klik data, query, kemudian file CSV. Nah, ini kita menuju kepada directory atau penyimpanan ya, penyimpanan file yang ada di aplikasi tadi yang sudah terekam atau tersimpan file tadi. Nah, data ini bisa Anda letakkan ya sesuai dengan keinginan Anda pada saat menginstal software tersebut, sehingga Anda pun bisa tidak kebingungan ya mencarinya. Seperti itu, report X. Nah, biasanya paling terakhir data tersebut bisa diklik kemudian di input. Nah, disimpan akan tertata secara rapi ya, baik itu dari nama produk hingga sampai nomor kontak yang ada di data OLX tadi ya. Nah, ini bisa Anda lakukan nanti ya. Ini sudah tersusun rapi itu ya, termasuk nomor kontak yang ada. Itu kita tadi contohkan 25 atau bahkan Anda bisa 100 dan lebih. Kita klik loop dan nanti otomatis akan muncul datanya secara teratur ya, dan nanti Anda bisa menggunakannya untuk bisa iklan ya, iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, atau bahkan via WhatsApp Japri. Dan nanti ada caranya ya, kalau kita menggunakan WhatsApp nanti bisa mengikuti channel ini sampai selesai ya video selanjutnya ya. Untuk merapikan nomor HP ini ya, agar muncul nomornya ya, silahkan blok, kemudian klik kanan format cell ya, ada kolom kontak, nanti akan muncul halaman formatnya itu, klik number, kemudian klik bagian angka yang tanpa strip ya, dan nanti otomatis akan muncul nomor HP-nya seperti itu. Jadi kemarin yang belum bisa atau belum tahu ya, bisa dicoba langsung. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jika merasa sangat berguna, bisa klik tombol like, dan untuk bisa berlangganan secara gratis dan update videonya setiap harinya, bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi secara teratur. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memilih properti yang bagus dan mudah diperjualbelikan. Terima kasih.